Panji, Ibu. Mas Riani. Untuk kemudian kita persembahan hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Ya, coba berdiri semua. Tetapi bukan dia dan semua lagi. Yang akan kita pelajari itu adalah sifat berfoya-foya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mampu menganalisis pengertian dari contoh dari sifat berfoya-foya. Yang kedua adalah mampu menganalisis manfaat dan cara menghindari sifat berfoya-foya. Nah, anak-anak sekalian harus pahami kenapa kita perlu mengetahui adanya sifat menghindari penyakit hati ini. Karena terkadang kita mau melakukan sesuatu itu, kalau ada tidak tahu apa imbalannya. Ada yang pernah di sini waktu kecilnya mau disuruh melakukan kalau ada kiakulasi. Contoh misalnya, pergi dulu ke ininya, nanti masuk ke 5.000. 5.000, baru bisa banget sekali. Mau diperintah kan? Mau disuruh. Siapa yang di sini begitu? Aku kecil. Semua. Iya, kadang-kadang kita mengetahui sesuatu itu harus kita tahu apa yang ada di balik itu. Kalau kita melakukan sesuatu. Untuk hari ini, materi kita pada hari ini, tujuan kita mempelajari ini supaya tahu informasi-informasi mengenai sifat berfoya-foya, ya, supaya kita mau menghindari sifat ini. Paham sampai sini? Jika teman saya senang merambutkan hewan, saya mengajak diskusi, bicarakan dengan cara baik-baik dan tidak menghakimi. Contohnya pengelolaan hewan dan tidak menggurui.
Di dalamnya itu sudah membahas tentang pengertian, ya, kemudian contoh, dalil, dan juga beberapa cara kita menghindari atau beberapa cara menghindari sifat berkoyak-koyak. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kalian tadi menyimak dengan baik, sifat berkoyak-koyak itu dalam Al-Quran itu tidak disebutkan kalimatnya berkoyak-koyak, tapi yang disebutkan di dalamnya adalah tafsir dan isra. Ya, jadi anak perlu pahami, tafsir itu adalah sifat yang boros, betul ya, sifat yang boros. Dan yang kedua, isra itu adalah melampaui batas, ya betul sekali Nadia ya, melampaui batas. Jadi ada perbedaannya. Tapi yang kedua-duanya itu adalah sesuatu atau perilaku negatif yang perlu kemudian dihindari. Ini perlu ditahu, nah, itu kan tafsir atau isra, itu kan sesuatu yang kemudian berlebihan. Atau kata lain, sudah berlebihan mengumpulkan harta atau mengeluarkan harta. Sementara tadi ada sebutan pikir. Pikir itu artinya apa? Sulit untuk mengeluarkan harta? Atau dalam kita bahasanya bisa diserahkan sebagai uang, ya? Kan itu kayak dua kata yang berlawanan. Ada yang berlebihan mengeluarkan uang, ada yang kemudian tidak mau kemudian mengeluarkan uangnya atau suka sekali untuk mengeluarkan uangnya, ya. Misalnya Najwa ada uangnya 1 juta, dia kasih donasikan ke panti asuhan. Nah, ada Humaira uangnya 100.000, tapi dia belanjakan untuk beli baju. Kira-kira yang mana termasuk berkoyak-koyak? Tapi siapa yang paling banyak kasih keluar uang? Kenapa bisa seperti itu? Padahal tadi sudah dikatakan berlebihan mengeluarkan uang. Karena berfaedah atau bermanfaat. Jadi harus dipahami bahwa uang yang nilainya itu besar ataupun kecil sebenarnya bukan itu yang menjadi fokus utama. Tapi apa yang menjadi pengeluarannya itu digunakan untuk apa? Bermanfaatnya atau Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak. Tapi aku ingin tipe yang terbaru. Biar gak ketinggalan, kan? Ayah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita gak perlu menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama kayak boros. Di dalam adegan video ada adegannya yang ada nih HP Ibu, tapi mau lagi beli HP yang baru, jadi termasuk dalam berkoyak-koyak israf, bukan melampaui batas. Sudah ada nih yang baik, tapi mau lagi yang di atasnya. Ada yang dimaksud dalilnya, buat dalil berkoyak-koyak di Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27. Yang dimaksud mengeluarkan uang atau menghambur-hamburkan uang adalah teman setan atau saudara setan. beberapa pendapat teman kalian mengenai video yang sudah ditayangkan. Ya. Salah satu juga contoh dari sifat boros. Siapa di sini yang punya Shopee? Siapa di sini yang paling banyak di keranjangnya? Ada yang 19 plus? Dan saya cek dia boleh dia dari mana?
Allah. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar kesenangan duniawi dan berfoya-foya, ia cenderung lupa untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Fokus pada hal-hal material dapat menjauhkan seseorang dari kesadaran untuk selalu berterima kasih kepada Allah. Yang pertama, mengapa Islam melarang hal Oke, jadi itulah tadi presentasi yang sudah ditampilkan berdasarkan kelompok. Baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 presentasinya sudah sangat baik. Terus kampanye juga sudah cukup menarik ya. Kita beri aplaus dulu. Anak-anakku, kita pada hari ini sudah mempelajari tentang sifat berfoya-foya. Nah, berfoya-foya dalam Islam itu kita ketahui ada yang disebut dengan tafsir dan ya. Kalau tafsir apa tadi? Sifat yang boros. Ya, kalau Islam adalah melampaui batas. Nah, sementara dalilnya apa dalil sifat berfoya-foya? Ayat 27. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari sifat ini? Baik itu sederhana apalagi ya? Ya, bersyukur apalagi? Bersikap rendah hati apa? Membiasakan untuk bersedekah. Apalagi? Selektif dalam membelanjakan harta. Selektif itu artinya dipilih-pilih mana yang perlu, mana yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar keinginan saja. Karena kalau keinginan itu mah banyak sekali ya, banyak mau diinginkan. Ya, tidak habis-habis itu kalau keinginan yang mau dituruti. Ya. Selanjutnya ada 3 yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu mengenai materi mengenai berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan sifat boros atau menghambur-hamburkan harta. Sifat berfoya-foya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tafsir dan israf. Tafsir merupakan sifat boros atau menghambur-hamburkan harta, sedangkan israf merupakan melampaui batas atau berlebihan. Namun, pada bagian ini merupakan sifat berfoya-foya. Sifat berfoya-foya tertulis dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan saya wassalamu. Bisa saya simpulkan bahwa sifat berfoya-foya harus dihindari karena termasuk sifat yang boros dan merugikan seseorang yang memiliki sifat tersebut. Dalil berfoya-foya dalam surah Al-Isra ayat 27 bahwa sifat boros itu disamakan dengan saudara setan atau temannya setan, dan setan itu sangat mengingkar kepada Tuhannya.